warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Rahma dengan NIM A1D52584. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus SME atau siswa SMP di Tamagung yang membakar sekolah karena diduga sering mengalami perundungan atau bullying. Nah, kasus ini menjadi perhatian publik loh karena menunjukkan bagaimana kegagalan komunikasi organisasi di lingkungan sekolah tanpa memicu tindakan ekstrim dari siswa. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan video tentang siswa yang membakar sekolahnya karena ngerasa terbuli di sekolahnya. Nah, teman-teman udah melihat kan cuplikan video tadi? Memang benar ya, efek dari bullying ini memang sangat fatal sekali. Jadi, kita sesama manusia jangan bullying ya. Nono ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu kronologi kasusnya. Kasus ini terjadi di Kabupaten Tamagung, Jawa Tengah pada tahun 2023. Wow, sudah lama sekali ya teman-teman. Berdasarkan pemberitaan media, seorang siswa SMP diduga membakar bagian sekolah karena merasa sakit hati akibat sering mendapatkan bullying dari teman-temannya. Selain mengalami perundungan, korban juga diduga merasa bahwa keluhan yang disampaikan tidak mendapatkan perhatian serius dari lingkungan sekolah. Akibat kejadian dari kasus ini yaitu fasilitas sekolah mengalami kerusakan, proses belajar yang terganggu, dan citra sekolah menjadi buruk di mata masyarakat. Dan pihak yang terlibat dalam konflik ini juga meliputi siswa pelaku pembakaran, siswa yang melakukan bullying, guru dan pihak sekolah, serta orang tua siswa. Dan kasus ini menunjukkan bahwa sekolah yang diabaikan dalam organisasi sekolah dapat berkembang menjadi konflik besar dan krisis institusi. Baiklah, di sini saya akan membedah-bedah dulu nih kasus-kasus yang ada di SMP Tamagung ini. Yang pertama ada posisi sebagai analisis komunikasi organisasinya. Dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan beberapa teori komunikasi organisasi, yaitu upward communication. Yang kedua, iklim organisasi. Yang ketiga, manajemen konflik. Yang keempat, distorsi komunikasi. Dan yang kelima yaitu gaya kepemimpinan. Nah, kita lihat dulu nih dari upward communication atau komunikasi ke atas. Apa sih itu upward communication ini? Dalam teori komunikasi organisasi, upward communication adalah komunikasi dari bawahan kepada atasan. Dalam konteks sekolah, siswa harus memiliki ruang aman untuk menyampaikan keluhan kepada guru atau pihak. Namun, pada kasus ini diduga keluhan siswa tidak ditanggapi serius, guru kurang peka terhadap kondisi psikologi siswa, dan tidak ada saluran komunikasi yang efektif. Akibatnya, siswa memendam emosi dan frustasi hingga melakukan tindakan ekstrim. Nah, yang kedua tadi ada iklim komunikasi yang defensif. Kasus ini menunjukkan adanya iklim komunikasi yang tertutup dan defensif di lingkungan sekolah. Ciri-cirinya, siswa takut berbicara, guru kurang mendengarkan, masalah dianggap sepele, dan korban bullying ini tidak merasa dilindungi. Dalam iklim organisasi yang defensif, komunikasi menjadi tidak sehat karena anggota organisasi merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapatnya.
Nah, yang ketiga, adanya manajemen konflik. Sekolah dinilai gagal melakukan konflik komunikasi sejak awal. Seharusnya pihak sekolah ini mendeteksi tanda-tanda bullying, melakukan mediasi, memberikan konseling, dan menciptakan lingkungan yang aman. Karena konflik kecil tidak diselesaikan, maka masalah berkembang menjadi tindakan kriminal yang tidak diinginkan banyak pihak. Nah, yang keempat itu distorsi komunikasi. Kurangnya komunikasi terbuka menyebabkan informasi mengenai kondisi siswa tidak tersampaikan dengan baik kepada pihak sekolah. Akibatnya, guru tidak memahami kondisi psikologis siswa, siswa merasa tidak didengar, dan hubungan antara siswa dengan sekolah menjadi buruk. Hal ini menunjukkan adanya distorsi komunikasi dalam organisasi pendidikan. Dan yang kelima, ada gaya kepemimpinan sekolahnya. Dalam kasus ini, pemimpin sekolah seharusnya memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka, suportif, cepat tanggap, dan empati kepada siswa. Jika pemimpin organisasi pendidikan kurang responsif terhadap masalah internal, maka budayanya menjadi lemah dan konflik menjadi lebih berkembang. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lagi yaitu tentang tindakan evaluasi dan solusinya. Posisi sebagai kepala sekolah atau humas. Jika mungkin saya menjadi kepala sekolah atau humas, dalam kasus ini maka langkah yang akan saya ambilkan adalah yang pertama ada langkah penanganan. Pasti tentunya adalah langkah penanganan. Yang pertama yaitu memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Yang kedua, menindak tegas pelaku bullying ini sesuai aturan sekolah. Yang ketiga, membuka layanan pengaduan siswa yang aman dan rahasia. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap guru dan sistem pengawasan sekolah. Yang kelima, mengadakan program anti-bullying komunikasi empatik. Yang terakhir ada memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat dan media. Nah, jadi di sini saya akan membacakan sebuah contoh draft holding statement-nya atau pernyataan resminya. Contohnya gini. Kami dari pihak sekolah menyampaikan keperhatian mendalam atas perintah yang terjadi di lingkungan sekolah kami. Kami menyadari bahwa keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan mental siswa merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi prioritas kami. Saat ini pihak sekolah telah bekerja sama dengan orang tua, aparat terkait, dan tenaga profesional untuk menangani kasus ini secara serius serta memberikan pendampingan kepada seluruh pihak yang berdampak. Kami juga melakukan evaluasi penyeluruh terhadap siswa komunikasi, pengawasan, dan penanganan bullying di sekolah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sekolah berkomitmen membangun lingkungan pendidikan yang aman, terbuka, dan mendukung seluruh siswa untuk menyampaikan keluhan tanpa rasa takut. Terima kasih atas perhatian dan dukungan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, setelah apa yang sudah saya jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan dari kasus siswa SMP Tamagung ini. Kasus siswa SMP yang membakar sekolah akibat sering mengalami bullying menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi organisasi dapat berdampak sangat serius bagi institusi pendidikan. Masalah yang awalnya berupa konflik antara siswa berkembang menjadi lebih besar karena komunikasi siswa tidak didengar, iklim organisasi bersifat defensif, dan penanganan konflik dilakukan terlambat. Jadi dari kasus ini kita banyak belajar bahwa sekolah membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan responsif agar siswa merasa aman untuk menyampaikan masalahnya. Karena jika komunikasi saja gagal, maka bukan hanya antara hubungan anggota yang rusak, tetapi juga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dapat hancur. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.